Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kami bersyukur atas berkat kesehatan yang boleh kami terima daripadamu. Kami mohon berkatilah kami, agar kami dapat belajar dengan baik, memahami materi-materi ini dengan baik, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan membahas lanjutan dari topik sebelumnya, dan ini adalah bagian dari karakteristik manusia sebagai citra Allah. Pokok bahasan kita adalah suara hati. Di dalam pokok pembahasan ini ada istilah suara hati, ada istilah hati nurani, yang walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi pada pembahasan ini kalau disebut suara hati atau hati nurani, sebenarnya kita samakan saja maknanya. Sebelum kita membahas topik mengenai suara hati, mendalami suara hati, baik kita memahami yang berikut dulu. Pada pokok pembahasan sebelumnya, kita membahas manusia itu disebut sebagai makhluk pribadi. Manusia yang unik, yang mengembangkan keluhuran martabat manusia itu adalah manusia sebagai makhluk pribadi, yang mempunyai kekasan. Sebagai manusia makhluk pribadi, dia mengenal dirinya, mengenal dunianya, dan mampu menjadi tuan atas dirinya, mampu membangun relasi dengan Tuhan. Karena manusia diberi akal budi. Inilah yang sesungguhnya membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Manusia disebut sebagai makhluk otonom itu karena manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapnya. Ia adalah makhluk yang mandiri, makhluk yang bebas. Otonomi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani autos dan nomos. Autos itu sendiri, nomos itu aturan atau hukum. Jadi, manusia makhluk yang bisa menjadi tuan atas dirinya. Dan arti otonom adalah mandiri, dalam arti menentukan kehendak, menentukan sendiri setiap perbuatannya, dan mana yang akan dilakukan dan mengapa ia melakukan itu. Dia tahu itu. Manusia mempunyai akal budi. Ini yang tadi saya sebut pada pokok pembahasan sebelumnya, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Dan karena akal budi ini, manusia itu disebut unik. Manusia mempunyai akal budi karena itu bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Dan kenapa dia melakukan itu? Dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia bisa bertindak sesuai dengan hatinya. Dia bisa kritis terhadap hal-hal di luar dirinya. Dia bisa menentukan, oh ya ini baik, oh ini tidak. Itu adalah peran dari akal budi. Anak-anak, suara hati itu perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan di dalam semua bidang kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi banyak orang, tetapi juga menjadi sebuah tantangan dan banyak orang mengalami kesulitan dalam kehidupannya karena perkembangan teknologi. Dan karena itu perkembangan teknologi memunculkan masalah-masalah baru. Tata nilai, sopan santun, tata krama, cara hidup, kejujuran, keadilan, kebenaran menjadi begitu kabur. Karena itu maka remaja, orang-orang muda perlu didampingi agar apa? Agar bisa membuat sebuah keputusan yang benar berdasarkan suara hati. Lalu apa sih suara hati? Suara hati atau hati nurani itu adalah sebuah kemampuan khusus, daya kemampuan untuk membedakan perbuatan baik
perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya itu berdasarkan akal budi. Karena itu maka peran akal budi sangat penting. Dan di dalam proses pendidikan di sekolah sesungguhnya Anda, kita semua mengembangkan akal budi ini sehingga kita bisa bukan hanya menentukan ini baik buruk, tapi bisa mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, itulah peran akal budi. Maka kalau kita mengambil sebuah keputusan jangan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan akal budi. Harus ada analisis. Dan suara hati ini sesungguhnya merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Nah, pergumulan suara hati dalam hidup sehari-hari yang bisa bergumul dengan suara hati itu hanya manusia. Karena apa tadi? Manusia diberi akal budi. Pada gambar sebelah kiri itu manusia sedang bergumul dalam hidupnya. Dan itu ada malaikat yang memberikan dorongan, ada juga kekuatan-kekuatan lain. Nah, malaikat itu adalah dalam diri kita wujudnya dalam bentuk Roh Kudus. Itu adalah kehadiran Tuhan. Nah, sementara makhluk lain itu tidak bisa bergumul kan dia tidak mempunyai akal budi. Contoh pergumulan dalam hidup sehari-hari ketika Anda mau mengerjakan ulangan misalnya. Ini kan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, mengerjakan di rumah ulangan-ulangan, tidak ada yang mengawasi. Anda bisa saja mencontek, tapi Anda berkata, waktu kalau saya mencontek ini tidak jujur. Tuhan tahu ini sebuah tindakan yang tidak baik. Lalu Anda tidak mencontek, Anda tetap jujur. Nah, itu keputusan suara hati yang sangat bagus. Sebelum Anda memutuskan itu ada pergumulan, ada kesempatan, teman saya juga mencontek sehingga nilai-nilainya baik. Saya nggak mau dong nilai saya buruk karena saya tidak mencontek. Itu pergumulan, tapi akhirnya Anda mengatakan, ya kalau saya mau nilai saya baik, berarti saya harus belajar dengan baik juga. Nah, itulah suara hati. Sekarang bagaimana makna suara hati, cara kerja suara hati, mengapa suara hati bisa tumpul, dan cara membina suara hati. Makna suara hati itu menuntun saya, menuntun Anda untuk melakukan tindakan sesuai dengan kodrat kita, manusia sebagai citra Allah. Jadi itu maknanya menuntun saya melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan citra saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, cara kerjanya apa? Memilah-milah, memberikan pertimbangan baik buruk, memutuskan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu cara kerjanya. Jadi, cara kerjanya itu memberikan pertimbangan, ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, akhirnya bisa memutuskan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari, suara hati itu bisa tumpul karena disebabkan apa? Seseorang yang tidak mengikuti suara hati secara terus-menerus, akhirnya suara itu tumpul. Contohnya begini, Anda mau ulangan, kerja di rumah, tidak ada yang ngawasi. Ya, nggak ada yang mengawasi ini. Nanti kalau saya nggak mencontek, nilai saya jelek, ya saya mencontek. Anda merasa nggak enak. Tapi ulangan pelajaran lain, Anda melakukan yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya itu suara hati tumpul. Suara hati yang mengatakan mencontek itu sebagai tindakan yang buruk, kamu nggak mendengarkan, nggak mengikuti lagi. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita membina suara hati agar tetap peka, tapi selalu menggunakan akal budi untuk mengambil keputusan. Selalu pertimbangan. Cari pertimbangan sesuai dengan rasio kita. Karena itu maka orang yang tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan, dia akan mencari sumber informasi dari tempat lain, bisa dari guru, bisa dari orang tua, bisa dari tokoh masyarakat, bisa dari internet. Nah, itu. Yang kedua, melakukan refleksi. Yang dimaksud refleksi itu adalah begini. Hari ini saya sudah melakukan apa? Kenapa saya melakukan ini? Itu direfleksikan. Kenapa saya tadi mencontek? Direfleksikan. Terus lalu berjanji tidak akan mencontek. Itu merefleksi. Lalu membuat pemeriksaan batin. Sebelum Anda tidur, Anda bertanya, periksa batin. Sehari ini saya melakukan apa saja ya? Saya melakukan ini. Aduh, kenapa saya tadi melakukan yang tidak baik ya? Nah, itu pemeriksaan batin. Lalu dalam doa, membaca kitab suci, dan banyak hal lain yang bisa Anda lakukan untuk apa? Membangun suara hati. Paling tidak poin-poin yang saya sebutkan bisa membantu kita untuk membangun suara hati.
peran kitab suci dan ajaran gereja tentang suara hati. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Anak-anak, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan kita bisa melihat yang namanya suara hati itu adalah hukum tertulis yang ada di dalam hati manusia, dan itu ditulis oleh Allah. Suara hati itu akan turut bersaksi, dan bersaksi bahwa ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Dan pikiran akal budi manusia itu akan menuduh itu jahat, itu buruk kalau itu memang buruk. Dan akan memberikan efek penyesalan jika manusia melakukan sesuatu yang buruk, tetapi akan membela jika itu memang benar. Dan di dalam hati nurani itu, Allah akan memberikan penghakiman kepada apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu baik, untuk penghakimannya adalah penghiburan rohani. Kalau yang kita lakukan buruk, bentuk penghakimannya adalah rasa bersalah. Itu menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Lalu menurut Gaudium et Spes, ini adalah dokumen Konsili Vatikan, salah satu dokumen Konsili Vatikan. Kita sudah pernah membahas ini. Gaudium et Spes itu salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan. Ini berbicara tentang kegembiraan dan harapan gereja. Di sini dikatakan yang dimaksud suara hati itu adalah hukum yang tidak diterima dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah dan harus kita taati. Dan suara hati itu selalu menyerukan kepada kita untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Itu adalah suara hati. Dan itu ditulis oleh hukum Allah. Ketika kita melakukan itu, maka martabat kemanusiaan kita sebagai makhluk citra Allah itu menjadi terangkat. Dan di dalam hati manusia terdapat sebuah tempat yang disebut sanggar suci. Di situ antara kita dengan Allah berdiam diri, bertemu dengan Allah. Dan disitulah Allah menggemakan suaranya. Karena itu kita harus taat kepada suara hati. Ini menurut Gaudium et Spes. Anak-anakku menurut Gaudium et Spes. Lalu menurut ajaran gereja itu, hukum suara hati itu hukum yang ditulis oleh Allah di dalam hati manusia. Jadi Allah yang menulis. Jadi apapun agama Anda, agama teman-teman kita, di dalamnya itu Allah mempunyai hukum yang ditulis di dalam hatinya, dan itulah suara hati. Itu selalu menyerukan supaya setiap orang itu melakukan yang baik. Nggak mungkin suara hati mendorong, mengatakan kamu melakukan yang jahat, misalkan membunuh, mencaci. Itu nggak mungkin. Dan hubungan suara hati dengan Allah itu adalah bahwa hukum itu ditulis oleh Allah. Konsekuensinya kita menjadi manusia yang bermartabat kalau kita mentaati itu. Dan suara hati itu adalah suara Roh Kudus, karena disitulah manusia bersama dengan Allah, diam bersama dengan Allah, dan mendengarkan Allah mengatakan kepada kita. Dan suara hati selalu menyuruh kita untuk melakukan yang baik. Dan fungsi suara hati di dalam persoalan masyarakat saat ini mendorong kita untuk menemukan solusi jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Maka keterlibatan di dalam masyarakat adalah bentuk dari dorongan suara hati. Nah,
Ini adalah suara hati dalam kehidupan sehari-hari menghayatimu. Kita sering ya mendengar ada istilah kantin kejujuran. Di situ dipajang barang-barang kebutuhan dan juga ada uang recehan, kita boleh ambil, uang kita serahkan di situ, kembalian ambil sendiri, nggak ada yang menjaganya. Suara hati atau hati nurani merupakan kekuatan, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, menilai baik buruknya perbuatan berdasarkan akal budi. Karena itu conscience atau hati nurani adalah hasil dari dialog antara pribadi kita dengan Allah. Dan seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat, menjadi sangat kuat. Dia akan dipercaya oleh orang lain, dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah. Inilah orang yang mempunyai hati nurani. Nah, anak-anak sebagai refleksi terakhir, tulislah hal-hal yang akan kalian lakukan agar suara hatimu menjadi peka. Tidak usah terlalu banyak, 1 atau 2, tapi kamu lakukan setiap hari sehingga hati nurani kita menjadi peka. Itu saja anak-anak pada pertemuan kita, pembahasan kita mengenai suara hati. Semoga ini bermanfaat untuk kita memahami bahwa di dalam hati kita Allah itu selalu bergema. Allah selalu menghendaki kita berbuat baik, mengikuti peka pada suara hati, dan membangun suara hati ini tetap peka dengan berbagai macam cara tadi. Itu saja, dan marilah kita berdoa sebelum mengakhiri ini. Semoga kita semua selalu menjaga kesehatan, jangan lupa berbuat baik, klik lonceng notifikasi, dan subscribe. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.